Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya ya guys. Bab 1281 sampai dengan 1285. Xiao Hong, kamu, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Berapa umurku? Berapa umur Lin Dongcai? Bagaimana ini mungkin? Berhentilah mengolok-olokku. Bai Li Yan Hong, adikku yang baik, kenapa kamu masih peduli dengan hal ini? Selama kamu mencapai alam abadi, kamu bisa hidup setidaknya untuk satu era. Saat kamu mencapai alam suci, kamu akan memiliki umur yang tak ada habisnya. Perbedaan beberapa ribu tahun bukan apa-apa. Aku tidak lebih baik dari Lin. Apakah Dongda berusia lebih dari 1000 tahun? Bai Li Yan Hong membujuk. Tidak. Apa yang kamu katakan terlalu keterlaluan. Tidak mungkin bagiku dan Lindong. Gongsun Zimeng melambaikan tangannya dan menolak. Kalau begitu katakan padaku dengan jujur, apakah kamu memiliki perasaan itu terhadap Lindong? Bagaimana perasaanmu? Kamu harus berjanji padaku terlebih dahulu. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya dan kamu tidak boleh berbohong. Sampai jumpa. Kamu akan sangat bahagia saat bersama Lindong, tapi kamu akan merasa tersesat saat dia pergi. Bayangannya akan muncul di benakmu tanpa disadari, dan dia bahkan akan muncul di mimpimu. Setelah Bai Li Yan Hong bertanya, dia naik, mengambil langkah ke depan, dia menatap Gongsun Zimeng dengan hati-hati. Aku. Gongsun Zimeng menatapku lama sekali, tapi tidak bisa menemukan apapun untuk dikatakan. Karena Bai Li Yan Hong memang benar, setiap kali Lindong muncul di hadapannya, Gongsun Zimeng akan berteriak bahwa dia sangat bahagia, dan bahkan suasana hatinya yang tertekan pun akan membaik. Begitu Lindong pergi, dia langsung merasa kecewa. Lindong sering muncul di benak saya, dan saya memimpikannya. Hampir semuanya benar. Melihat Gongsun Zimeng tergagap dan tidak bisa berkata-kata, Bai Li Yan Hong tersenyum penuh arti. Saya tahu pasti ada pria seperti Lindong seperti lubang hitam yang sangat besar, dan wanita manapun yang mendekat akan tertarik. Setelah berhubungan dengannya, kamu tidak akan tertarik melihat pria lain sama sekali. Kakak, kamu harus menghadapi hatimu. Jika kamu melewatkannya, akan terlambat untuk menyesalinya di masa depan. Gongsun Zimeng mengertakkan gigi dan mengerutkan kening dalam hatinya. Perjuangan sengit sedang terjadi. Pada saat yang sama, dua suara terus terngiang di benak saya. Gongsun Zimeng, aku mendukungmu, tinggalkan semuanya dan jadilah gila sekali ini. Tidak, Gongsun Zimeng, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu adalah kepala sekte kaca warna-warni dan kamu harus bertanggung jawab atas sekte tersebut. Keluargamu juga membutuhkanmu, dan kamu jauh lebih tua dari Lindong. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan sekelompok gadis kecil? Jangan takut. Kamu telah memberikan begitu banyak kepada sekte dan keluarga. Kamu harus melakukannya bekerja keras untuk dirimu sendiri. Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu akan ditertawakan. Dibandingkan dengan cemoohan atau kebahagiaan di masa depan, mana yang lebih penting? Dua suara, satu mendukung dan satu menentang, tidak dapat meyakinkan satu sama lain. Lainnya, membuat Gongsun Zimeng ragu-ragu. Bai Li Yan Hong tidak mendesaknya dan menunggu dengan tenang. Setelah berpikir lama, Gongsun Zimeng berkata, apa yang akan terjadi pada sekte kaca warna-warni jika saya pergi? Sudah berapa lama dan Anda masih memikirkan sekte tersebut? Tidak bisakah Anda mencari seseorang untuk menjaganya dari itu? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin mundur dan menerobos ke alam suci setengah langkah. Siapa yang tahu bahwa Anda meninggalkan alam Singsu? Tapi,
Bukan apa-apa. Terus terang, harusnya sekte kaca berwarna-warni sama saja dengan atau tanpamu. Siapa yang tidak tahu bahwa tempat ini telah menjadi tempat suci di alam Singsu, dan masih ada orang yang berani datang dan menimbulkan masalah. Eksekutif senior yang stabil untuk mengambil alih sekte, semuanya akan terselesaikan. Aku akan memikirkannya lagi, Gongsun Zimeng berkata dengan tidak jelas. Apalagi yang kamu pikirkan, kamu harus tergila-gila pada dirimu sendiri sekali dalam hidupmu, agar kamu tidak menyesal ketika mengingatnya kembali nanti. Saya dulu mendengarkan guru dalam segala hal, tetapi apa yang terjadi? Saya tidak dihukum untuk dikirim ke gua es selama 100 tahun. Sekarang kupikir coba pikirkan, itu benar-benar tidak sepadan. Lin Dong langsung menemui Su Sueling. Su Sueling pada awalnya sangat senang dengan kedatangan Lin Dong. Alhasil, setelah mengetahui niat pihak lain, ia langsung menjadi tidak senang. Karena Lin Dong mengatakan bahwa dia akan mengambil sumber daya pelatihan yang dia minta untuk dipersiapkan terakhir kali dan bersiap untuk meninggalkan alam Singsu sementara untuk jangka waktu tertentu. Lin Dong meninggalkan alam Singsu, suasana hati Su Sueling tiba-tiba turun ke bawah, tapi dia masih memberikan apa yang dibutuhkan Lin Dong. Menempatkan semua sumber daya di batu luar angkasa, Lin Dong dan Su Sueling mengobrol. Setelah tidak mengobrol lama, Lin Dong berdiri dan pergi. Nona Su, kalau begitu aku pergi dulu. Mari kita bicara lagi saat aku kembali lagi nanti. Oke, Lin Dong, ini yang kamu katakan. Kamu harus datang kepadaku ketika kamu kembali, kata Dong. Setelah itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba dihentikan oleh Su Sueling. Lin Dong, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan Nona Su? Lin Dong berbalik lagi dan bertanya, tidak ada. Semoga perjalananmu aman, Su Sueling berkata sambil tersenyum paksa. Terima kasih, selamat tinggal, selamat tinggal. Akhirnya, Lin Dong meninggalkan benua Cina Tengah dengan mata tertutup Su Sueling. Su Sueling menatap tempat Lin Dong pergi, dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia tahu jika Lin Dong pergi kali ini, dia mungkin tidak akan kembali dalam waktu lama. Untuk sesaat, Su Sueling bahkan berpikir untuk pergi bersama Lin Dong, meskipun dia hanya bekerja sebagai pembantu untuk Lin Dong. Namun pada akhirnya dia tidak berani mengatakannya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Lin Dong melarikan diri dari pandangannya. Keinginan Su Sueling adalah mendapatkan persetujuan dari petinggi keluarga dan tidak menggunakannya sebagai alat untuk menikah. Sayangnya sekeras apapun dia berusaha, keinginannya tetap jauh dan tidak ada harapan. Namun sejak bertemu Lin Dong, segalanya berubah drastis. Kini keinginan tersebut telah lama terwujud. Dia sekarang mulai mengambil alih seluruh keluarga Su. Segera, dia, Su Sueling, akan menjadi kepala keluarga Su. Seorang wanita bisa menjadi pengontrol keluarga Su yang sebenarnya. Hal ini belum pernah terjadi sejak keluarga Su didirikan. Dan dia, Su Sueling, membuat sejarah. Secara logika, dia seharusnya bahagia sekarang. Hal ini tidak terjadi. Su Sueling tahu bahwa ini bukanlah hasil usahanya sendiri. Itu hanya karena dia adalah teman baik Lin Dong dan membantu Lin Dong sehingga dia memiliki semua yang dia miliki sekarang. Setelah menatap tempat di mana Lin Dong pergi untuk sementara waktu, dia kembali sadar. Seolah tenaganya telah terkuras, dia hampir terjatuh ke tanah. Setelah Lin Dong meninggalkan benua Cina Tengah, dia segera kembali ke benua berwarna-warni. Langsung pergi ke halaman tempat tinggal Yun Si dan yang lainnya. Dia tidak menelepon Bailey Yan Hong. Saya berpikir untuk memberi pihak lain lebih banyak waktu sebelum berangkat.
Lagi pula, pasti akan ada banyak keengganan untuk meninggalkan tempat di mana kamu dibesarkan. Saya kira ada banyak hal di hati saya yang ingin saya katakan kepada Gongsun Zimeng. Begitu mereka sampai di halaman, mereka menemukan bahwa Bailey Yanhong telah kembali. Dia mengobrol dan tertawa dengan semua orang di sana. Lindong melihatnya, ada yang salah. Mengapa ada satu orang lagi? Kekuatan mental Lindong sangat kuat. Dia telah memasuki alam kekaisaran sejati dan mencapai kaisar tingkat pertama. Di domain Linglan dari peradaban tingkat 9, ia berada di urutan kedua setelah 5 kaisar. Segera setelah saya tiba, saya melihat ada orang tambahan. Itu adalah Gongsun Zimeng, pemimpin sekte kaca warna-warni yang baru saja mengucapkan selamat tinggal. Gongsun Zimeng akhirnya diyakinkan oleh Bailey Yanhong dan memutuskan untuk menggila pada dirinya sendiri. Tapi kata-kata terakhir Bailey Yanhong lah yang membuatnya mengambil keputusan. Meskipun Lindong dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia dibesarkan di bumi, yang membuatnya tidak dapat menerima wanita lain kecuali Yunsi untuk sementara waktu, begitu Lindong menerimanya, ia pasti akan menjadi wanita paling bahagia. Lihat saja Yunsi, lihat betapa Lindong sangat menyayangi Yunsi sekarang. Pria seperti itu patut dipercaya. Itu juga tidak ada bandingannya dengan orang-orang Bao yang memiliki kekuatan dan kekuatan di alam Xingsu. Siapa di antara mereka yang tidak menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama? Begitu Anda mendapatkannya, ketika Anda bosan memainkannya, Anda membuangnya dan mencari yang baru. Sangat sedikit perempuan yang bisa menjamin statusnya dalam jangka waktu lama. Salah satu dari 7 orang suci dari sekte kaca warna-warni di masa lalu menikah dengan penguasa istana Tianxing dan sekarang menjadi istrinya. Tidak peduli berapa banyak wanita yang dibawa kembali oleh penguasa istana Tianxing, posisinya sebagai permaisuri istana tetap tak tergoyahkan. Hanya saja hal ini terlalu jarang terjadi. Anda harus memiliki kekuatan dan sarana. Jangan pernah memikirkannya untuk baitian konyol yang tidak memiliki kekuatan seperti Yunsi. Tapi mengikuti Lindong, Yunsi menikmati perlakuan yang membuat iri banyak wanita. Bahkan jika kamu tidak bisa lebih jauh dengan Lindong, itu tidak buruk selama kamu bisa tetap bersamanya. Saya tidak melihat Lindong bersikap tidak baik terhadap wanita manapun di sekitarnya. Semua orang bersedia mengikuti Lindong. Lagi pula, pria lain tidak bisa lagi memandangmu. Jadi kenapa kamu tidak menghargai hatimu sendiri? Jika kamu sangat merindukan Lindong, kamu akan menyesalinya untuk waktu yang lama. Ucapan Bailey Yanhong langsung membuat Gongsun Zimeng benar-benar melepaskan segalanya dan memilih mengikuti pikiran batinnya. Di halaman, sekelompok wanita sedang mengobrol di halaman. Lebih dari selusin wanita yang menonjol dalam segala aspek, baik penampilan maupun sosok, berkumpul dan berbicara satu sama lain. Mereka bilang 3 wanita membuat satu drama. Lebih dari 10 perempuan ini memiliki cukup banyak peran untuk dimainkan. Lindong tidak menganggapnya serius dan tidak terlalu memikirkan kedatangan Gongsun Zimeng. Dia mengira pihak lain ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, Gongsun Zimeng juga merupakan penguasa Yunsi dan yang lainnya, jadi tidak ada salahnya datang menemui mereka secara langsung. Apa yang kamu bicarakan? Lindong bertanya dari kejauhan. Lindong, kamu kembali tepat waktu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Yunsi melambai pada Lindong. Yang lain juga melihat ke sana. Apa yang terjadi? Lindong bertanya sambil berjalan. Dia berjalan ke semua orang dalam beberapa langkah. Lindong, guru berkata bahwa dia ingin kembali ke bumi bersama kita untuk melihat-lihat dan bersantai. Dia tidak pernah meninggalkan alam Starfire.
Apakah kamu keberatan? Tanya Yun Si sambil memegang tangan Lindong. Faktanya, di antara para wanita, Yun Si memiliki peringkat kekuatan yang rendah dan bakat yang rata-rata. Namun sebagai pacar sejati Lindong dan wanita yang paling dicintainya, dia memiliki status tertinggi di keluarga besar ini. Ditambah dengan temperamennya yang lembut dan kurang licik. Setiap orang yang pernah menghabiskan waktu bersama Yun Si, apapun jenis kelaminnya, sangat menyukainya. Jika setiap orang mempunyai ide atau saran, mereka akan mendiskusikannya dengannya dan kemudian menyampaikannya kepada Lindong. Lagi pula, Yun Si adalah wanita yang paling dekat dengan Lindong. Orang lain memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lindong, jika tidak, mereka tidak akan mengikuti Lindong. Tapi bagaimanapun juga, lapisan kertasnya tidak pecah. Itu tidak terlalu dekat. Lindong awalnya tidak mengerti maksud Yun Si, dan butuh 1 atau 2 detik baginya untuk menyadari maksudnya. Bukankah guru Yun Si, Gongsun Zimeng? Dia melihat ke pihak lain dan bertanya, saudari Meng juga ingin kembali ke bumi bersama kita. Apakah kamu tidak menyambutku? Gongsun Zimeng bertanya dengan wajah tenang. Saat ini, dia cukup gugup. Dia takut Lindong akan melihat apa yang dia pikirkan. Meski Bailey Yanhong sudah yakin, dia tetap tidak bisa mengatasi rintangan di hatinya dalam waktu singkat. Dia jauh lebih tua dari Lindong, bukan itu intinya. Seperti yang dikatakan Bailey Yanhong, setelah mencapai keabadian, Anda akan memiliki setidaknya 1 zaman kehidupan, dan Anda bahkan tidak akan memiliki pemimpin selama ribuan tahun, yang dapat diabaikan sepenuhnya. Yang paling sulit diterima Gongsun Zimeng adalah wanita seperti Yun Si masih menjadi muridnya. Lindong menjadi pacar Yun Si lagi, akan mencuri pria bersama muridmu. Bahkan untuk peradaban maju seperti Starfight Realm, tempat yang sangat terbuka jarang terjadi. Tentu saja bukan berarti tidak ada, untuk menyebarkan cabangnya dan sejahtera, beberapa keluarga besar memiliki lusinan, atau bahkan ratusan perempuan yang melayani 1 laki-laki. Belum lagi master dan magang, mereka semua bersaudara. Alam Singsu adalah tempat di mana selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Misalnya, di antara 6 ahli tingkat Raja Suci, selain satu-satunya perempuan, yang mana yang tidak memiliki banyak perempuan dan keturunan. Yun Si, seorang wanita dengan kekuatan Lindong yang tak tertandingi dari zaman kuno hingga sekarang dan tak tertandingi di alam berbintang, sungguh aneh dan unik. Itu mustahil bagi pria normal. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu? Jika kakak Meng ingin pergi, pergilah bersama, itu bukan masalah besar. Lindong tersenyum dan menjawab. Meski aku penuh keraguan, aku tetap tidak menanyakannya secara langsung. Tuan, lihat, saya bilang Lindong pasti akan setuju. Bagus sekali. Dengan bimbingan Anda, kita semua akan membuat kemajuan pesat, kata Yun Si dengan gembira. Saudari Yun Si, apa yang kamu katakan adalah aku tidak mengajarimu dengan baik, Bailey Yanhong menyela. Tapi melihat ekspresinya, jelas dia sedang menggoda Yun Si. Maafkan aku, Saudari Hong. Aku melakukan kesalahan, tidak peduli seberapa baik kamu dalam mengajar. Guru ada di sini dan dapat berbagi tekanan agar kamu tidak terlalu lelah. Bagaimanapun juga, kami baru mengenal kultivasi dalam waktu singkat. Ada banyak hal yang membingungkan dan saya perlu menjelaskannya berkali-kali sebelum saya bisa memahaminya. Yun Si dengan cepat mengubah kata-katanya, tampak menyesal. Oke, aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu menganggapnya serius? Kata Bailey Yanhong sambil tersenyum.
Lebih tepatnya, kupikir kamu tidak menyambutku. Gongsun Zimeng juga menunjukkan senyuman. Saya merasa lega untuk sementara. Sejujurnya, tidak mudah baginya untuk mengumpulkan keberanian untuk melangkah sejauh ini. Dia juga tersihir oleh Bai Lianhong. Dia belum pernah mempunyai gagasan seperti itu sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan meninggalkan sekte dan keluarganya dan mengikuti Lindong. Tetapi Saudari Meng, bukankah Anda pemimpin sekte dari sekte kaca warna-warni? Apa yang akan terjadi pada sekte ini jika Anda pergi? Saya lelah setelah menjadi pemimpin sekte selama bertahun-tahun. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk pergi keluar dan lihatlah. Sedangkan untuk sekte, sama saja dengan atau tanpa aku. Sekarang reputasimu ada di sini. Tempat ini telah menjadi tempat suci di alam Xingsu. Siapa yang berani membuat masalah? Itu benar, Lindong mengangguk, semuanya sudah siap. Lindong membawa Yunxi dan yang lainnya dalam perjalanan kembali ke bumi. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keamanan alam Xingsu. Xuan Yuan Shou memiliki tiruan Kaisar Realem di sana, yang cukup untuk mengatasi semua krisis. Sekalipun satu saja tidak cukup, Su Sueling punya dua lagi. Jelas tidak ada masalah dalam melindungi keamanan Starfight World. Tidak butuh waktu lama, seekor kura-kura raksasa merobek celah luar angkasa dari atas benua berwarna-warni dan memasukinya. Itu masih merupakan alat transportasi yang diambil Lindong dan yang lainnya ketika mereka datang ke alam Xingsu. Kura-kura raksasa memiliki kekuatan alam abadi dan hanya bisa memasuki ruang dimensi keempat. Namun setelah memasuki ruang 4 dimensi, ia tidak berhenti dan terus menembus ruang dimensi yang lebih tinggi. Ini bukanlah peningkatan kekuatan penyu raksasa. Sebaliknya, Lindong menggunakan kekuatan mentalnya yang besar untuk membungkus kura-kura raksasa itu dan bergegas ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Dengan kekuatan Lindong di Realem, dia dapat bergerak bebas di ruang 12 dimensi tertinggi. Dengan kura-kura raksasa di alam abadi dan sekelompok wanita dengan kekuatan berbeda-beda, tidak ada tekanan. Kekuatan mentalnya adalah penghalang terbaik. Lapisan ruang terkoyak, dan akhirnya di ruang 12 dimensi, penyu raksasa mulai bergerak menuju rute yang telah ditentukan, yaitu arah galaksi peradaban tingkat ketiga. Ketika mereka sampai di alam Xingsu, Lindong dan yang lainnya berjalan melalui ruang 4 dimensi. Ketika mereka kembali, mereka berjalan melalui ruang 12 dimensi. Waktu yang dihabiskan juga akan berkurang banyak. Akan lebih cepat jika Lindong sendirian, karena kekuatan tingkat kekaisarannya telah mencapai titik di mana dia bisa mengabaikan aturan ruang. Tapi tidak boleh membawa orang, satu-satunya pilihan adalah kembali dari ruang 12 dimensi. Domain Linglan Peradaban tingkat 9. Benua di tengahnya disebut benua 5 elemen. Dengan 5 patung setinggi puluhan ribu kaki berdiri di atasnya. Kelima patung tersebut masing-masing mewakili 5 sosok yang mendominasi seluruh domain Linglan. Bersama-sama, mereka disebut 5 Kaisar Linglan. Ketika Lindong kembali ke bumi bersama sekelompok wanita, semua kaisar setengah langkah di domain Linglan berkumpul di benua 5 elemen. Di atas 5 patung yang tingginya puluhan ribu kaki itu, terdapat 3 sosok yang sedang duduk bersila. Mereka adalah Di Yuan, Di Yao, dan Di Sun, 3 kaisar kuat yang datang untuk menyampaikan berita kepada kekuatan tertinggi di domain Linglan. Di platform bawah patung juga ada beberapa sosok yang duduk, sekitar 40 atau 50. Ini semua adalah ahli setengah langkah tingkat kaisar di seluruh domain Linglan. Ada orang parubaya dan orang tua, ada laki-laki dan ada perempuan.
Namun rasio laki-laki dan perempuan adalah 4:1. Dengan kata lain, dari sekitar 50 kaisar setengah langkah, hanya 10 yang perempuan. Salah satu lelaki tua berambut abu-abu bertanya, "Apakah kalian semua di sini? Jangan biarkan ketiga orang dewasa menunggu." Masih ada 3 orang yang belum datang, mereka paling jauh. Tapi sesuai waktu, mereka akan segera datang, jawab seseorang. Kamu bilang ketiga orang dewasa memanggil kita. Apa yang terjadi? Aku ingat terakhir kali. Tapi berapa zaman yang telah berlalu ketika kita bertarung dengan klan mesin super? Siapa yang tahu? Tapi sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Bukankah ini omong kosong? Jika tidak ada masalah besar, bagaimana mungkin ketiga orang dewasa itu memanggil kita? Kita bahkan harus keluar dari pengasingan. Kalau tidak kita akan diusir dari wilayah Linglan. Mungkinkah klan mesin super itu ingin menyerang wilayah Linglan kita lagi? Saya pikir itu mungkin. Di antara 9 peradaban tingkat di dekat wilayah Linglan, hanya klan mesin super yang telah kehabisan sumber dayanya. Sepertinya terakhir kali, saya belum mengalahkan simpul besi ini. Saya harus memberi mereka pelajaran yang sulit kali ini, sehingga orang-orang ini tanpa sadar akan merasa takut ketika memikirkan wilayah Linglan kita. Dan di masa depan, saya sarankan Anda pergi langsung ke sarang mereka dan menghancurkannya. Otak ibu dari klan super mekanis. Potong warisan mereka untuk menghindari masalah di masa depan. Saya setuju. Seandainya bongkahan besi ini ingin menyerang wilayah Linglan dan merampok sumber daya di sini setiap saat. Semua orang diam dan diam. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi jangan membahasnya. Bahkan jika itu terkait dengan klan mesin super, dengan pelajaran yang didapat dari terakhir kali, mereka harus bersiap dengan baik. Kita hanya perlu menuruti perintah, sisanya akan diputuskan oleh 5 orang dewasa, kata lelaki tua yang berbicara lebih dulu. Meskipun setiap orang setengah langkah menuju alam kekaisaran, jelas bahwa statusnya adalah yang tertinggi. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata lagi, semua orang ada di sini. Ahli alam kaisar setengah langkah lainnya juga merasakan 3 aura mendekat. Orang tua itu baru saja selesai berbicara. 3 sosok muncul di platform satu demi satu. 2 pria dan 1 wanita. Keduanya parubaya. Rekan-rekan penganut tahu, jaraknya agak jauh. Mohon maafkan saya karena terlambat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, semua orang baru saja tiba. Sekarang semua orang sudah ada di sini. Mari beritahu ketiga orang dewasa itu. Dia menatap patung besar di atas kepalanya. 3 orang dewasa, semua kaisar setengah langkah di domain Linglan telah tiba dan menunggu instruksi Anda. Suara itu langsung menembus jarak puluhan ribu kaki dan mencapai puncak patung. Kaisar Yuan, Kaisar Yao, dan Kaisar Sun di ketiga patung itu membuka mata mereka secara bersamaan. Tubuhnya perlahan menghilang, dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di platform di bagian bawah patung, tergantung di udara. Aku menunggu untuk bertemu kalian 3 orang dewasa. Semua kaisar setengah langkah di alam Singsu berlutut dan berteriak serempak. Bangun, di Yuan, di Yao, dan di Sun berkata bersamaan. Terima kasih, 3 orang dewasa. Setelah mengucapkan terima kasih dengan hormat, kaisar setengah langkah yang dominan berdiri dan menunggu dengan tenang. Aku telah memanggilmu ke sini kali ini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu tidak diperbolehkan menyebarkan berita ini setelah aku kembali. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya ingin menyelesaikan semuanya di sini secepat mungkin dan kembali menemui Diji. Saya akan mengerti. Sekelompok kaisar setengah langkah menjawab serempak lagi.
Saya yakin sebagian besar dari Anda berpartisipasi dalam pertempuran terakhir dengan klan Super Mekanis. Kami memenangkan kemenangan terakhir dan merusak klan Super Mekanis dengan parah. Namun, setelah masa pemulihan yang lama, simpul besi itu mulai bergerak lagi. Bangunlah, tujuan memanggilmu adalah untuk membiarkanmu kembali dan siap bertarung kapan saja. Di Yuan mengatakan ini, ada banyak diskusi di bawah ini. Jangan khawatir, 3 orang dewasa, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi tanah air kami. Jika kami bisa mengusir mereka sekali, kami bisa mengusir mereka untuk kedua kalinya. Berusaha sekuat tenaga, lindungi tanah air kita. Yang lain juga menggema. Di Yuan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Adegan itu langsung menjadi sunyi. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Klan mesin super juga telah bergabung dengan klan pemakan jiwa untuk melenyapkan kita dalam satu gerakan. Pada saat itu, sumber daya domain Linglan yang ditempati oleh klan mesin super akan dikonsumsi oleh klan pemakan jiwa. Jadi setiap orang harus memanfaatkannya. Gunakan seluruh energi Anda untuk menghadapi krisis di wilayah Linglan ini. Dan jangan mengendur. Jika tidak, klan mesin super dan klan pemakan jiwa semoga berhasil. Kata-kata di Yuan baru saja selesai. Segera terdengar seruan satu demi satu dari bawah. Apa? Para pelahap jiwa telah kembali? Bukankah orang-orang ini telah dimusnahkan oleh wilayah Linglan kita sebelumnya? Dikatakan bahwa mereka mati dan melarikan diri. Mengapa mereka muncul lagi? Para pelahap jiwa berspesialisasi dalam melahap ras kehidupan cerdas jiwa. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Linglan kita. Adalah lumbung alami bagi mereka. Mereka pernah menyebabkan kekacauan di perbatasan wilayah Linglan kita dan dimusnahkan. Pada akhirnya, beberapa suku pemakan jiwa yang tersisa juga melarikan diri. Saya tidak mengharapkannya untuk bangkit kembali dan kembali. Klan mesin super berani bergabung dengan klan pemakan jiwa dan ingin menghancurkan wilayah Linglan kami sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka adalah rival lama. Dan selalu ada perselisihan kecil. Dalam pertempuran terakhir, mereka saling mengalahkan. Dapat dikatakan bahwa dia dikalahkan untuk menghadapi musuh seperti ini. Meskipun kita tahu pihak lain itu jahat, kita masih memiliki beberapa kelebihan di hati kita. Tapi para Soul Eater berbeda. Website pertama, http://m 42bikuge.com itu adalah balapan yang sangat aneh. Menghususkan diri dalam melahap jiwa, metodenya juga sulit untuk dicegah. Tak satu pun dari Kaisar Setengah Langkah yang hadir pernah berpartisipasi dalam pertempuran mengejutkan dengan klan pemakan jiwa ribuan zaman yang lalu. Bahkan di antara 5 kaisar, hanya di Jiang yang berpartisipasi. 4 lainnya belum mencapai wilayah kekaisaran pada saat itu. Namun, masih terdapat catatan sporadis di beberapa dokumen kuno. Pertarungan itu jauh lebih intens daripada pertarungan terakhir dengan klan mesin super. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Meskipun wilayah Linglan memenangkan perang pada akhirnya, membunuh sebagian besar penguasa klan pemakan jiwa, dan seluruh klan pemakan jiwa lainnya melarikan diri, itu tetap merupakan kemenangan yang tragis. Orang-orang kuat di alam Linglan juga tewas dan terluka. Banyak dari mereka meninggal tak lama setelah kembali mundur. Alasan utamanya adalah serangan para Soul Eater terlalu aneh. Mereka tidak melukai tubuh dan fokus pada jiwa. Dan jiwa adalah bagian terpenting dari makhluk hidup. Setelah kekuatan Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat bertahan meskipun tubuh Anda hilang selama jiwa Anda masih ada. Memang sulit untuk membentuk kembali tubuh, tapi bukannya tanpa harapan.
Tapi begitu jiwa hilang, ia mati total, tubuh fisik masih utuh dan tidak berguna. Luka pada jiwa jauh lebih serius bagi manusia, atau makhluk hidup, dibandingkan luka pada tubuh. Yang terpenting adalah jiwa sulit untuk diolah dan dipulihkan, dan sangat sedikit harta yang dapat menyembuhkan luka jiwa. Setelah pertempuran dengan Soul Eater, banyak orang kuat di wilayah Linglan jatuh satu persatu setelah memenangkan perang dan kembali mengasingkan diri. Periode sejarah itu menyusahkan seluruh wilayah Linglan. Setelah ribuan zaman, perlahan-lahan ia mendapatkan kembali kekuatannya. Bahkan sekarang, wilayah Linglan belum kembali ke kejayaannya. Hanya dapat dikatakan telah terjadi beberapa perbaikan. Tidak hanya itu, Soul Eater juga dapat mengisi kembali dirinya dengan melahap jiwa musuhnya selama pertempuran, membuat mereka lebih berani saat bertarung. Dalam situasi seperti ini, Soul Eater jelas merupakan salah satu ras paling menakutkan di alam semesta. Untungnya jumlahnya tidak banyak, wilayah Linglan memiliki keunggulan numerik yang luar biasa untuk meraih hasil kemenangan. Ada banyak catatan tentang klan pemakan jiwa dalam dokumen sejarah wilayah Linglan yang ada, dan evaluasinya juga sangat tinggi. Ini adalah perlombaan yang penuh keanehan, misteri, dan teror. Oleh karena itu, begitu saya mendengar nama Soul Eater, perasaan pertama yang dirasakan semua orang adalah hawa dingin yang muncul dari telapak kaki mereka. Tepat ketika sekelompok ahli alam kaisar setengah langkah sedang membicarakannya, suara di Yuan terdengar lagi. Semua orang benar. Para Soul Eater bisa dikatakan sebagai musuh alami semua makhluk hidup di wilayah Linglan kita. Makanan mereka adalah jiwa kita. Begitu kita kehilangan jiwa, kita akan mati total, jadi kali ini menyangkut seluruh wilayah Linglan. Seluruh wilayah Linglan harus memperhatikan kelangsungan hidup dunia dan berperang melawan musuh asing bersama-sama. Tuan Di Yuan, apa yang kita semua ketahui tentang pelahap jiwa hanya ada dalam dokumen sejarah, dan detailnya tidak terlalu rinci akan bertarung melawan para Soul Eater. Tuan, bisakah Anda memberitahu kami tentang kelemahan para Soul Eater dan aspek lainnya, sehingga kami tahu cara menghadapi mereka dalam pertempuran? Orang tua dengan status tertinggi di half langkah Kaisar Realem berdiri dan bertanya. Segera ada kaisar setengah langkah lainnya yang mengikuti. Iya. Tuan Di Yuan, tolong beritahu kami tentang pelahap jiwa. Kami harus bersiap dengan baik ketika kami kembali. Ada terlalu sedikit catatan dalam dokumen sejarah. Mereka hanya mengatakan bahwa pemakan jiwa sangat langka. Aneh dan menakutkan. Jangan khawatir, senior di Jiang sudah memikirkannya. Setelah kembali, informasi detail tentang klan pemakan jiwa akan segera dikirimkan kepada Anda. Maka Anda hanya perlu mengikuti instruksi senior di Jiang. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Mengenai Soul Eater, kami sebenarnya tidak tahu banyak tentang mereka. Hanya senior di Jiang yang berpartisipasi dalam pertempuran yang mengejutkan itu. Dan dia yang paling mengenal Soul Eater di Sun yang berbicara kali ini. Ini membuat kami merasa nyaman. Jika kami bahkan tidak mengetahui metode musuh, kami akan tidak berdaya dalam pertempuran dan dapat diserang kapan saja. Kali ini kami memanggil semua orang ke sini terutama agar Anda memperhatikan insiden ini dan laporkan langsung jika ada kabar. Saya khawatir kalian yang mundur akan terus mundur. Bukan masalah kecil bagi klan mesin super dan klan pemakan jiwa untuk bergabung bersatu dan tidak boleh ada kecerobohan. Di Yao berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, 3 orang dewasa. Ini masalah hidup dan mati untuk tanah air kita sendiri. Secara alami, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk memasuki domain Linglan.
kecuali kita melangkahi mayatku, orang tua itu. Menjadi bergairah. Jika kamu ingin memasuki alam Linglan, kamu harus melangkahi kami. Semua kaisar setengah langkah lainnya berteriak serempak. 3 kaisar, Di Yuan, Di Yao dan Di Sun, sedikit mengangguk. Tujuan mereka di sini telah tercapai. Biarkan semua kaisar setengah langkah ini keluar dari pengasingan dan memperhatikan krisis di wilayah Linglan. Di saat yang sama, kita harus membangkitkan emosi semua orang. Ini bisa dianggap sebagai pertemuan mobilisasi sebelum pertempuran. Ada total 5 ahli tingkat kaisar di Linglan Domain, dan kedatangan 3 di antaranya sudah cukup untuk membuktikan bahwa aliansi antara klan mesin super dan klan pemakan jiwa memang menakutkan. Kami sangat senang Anda semua memiliki tekad seperti itu. Tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dengan saya dan senior di Jiang di wilayah Linglan, kami pasti akan menyelesaikan semua krisis dan melindungi wilayah Linglan. Kaisar Sun menghibur dia. Jalan. Tentu saja kami mempercayai 5 orang dewasa. Tetapi wilayah Linglan juga adalah rumah kami, dan merupakan tanggung jawab kami bersama untuk melindungi rumah kami. Kemudian Di Yuan, dan Di Sun mengajukan beberapa permintaan lagi. Ini mengakhiri pertemuan kecil mobilisasi tempur. Di Yuan bergegas ke dojo di Jiang secepat mungkin. Pikirannya sudah melayang ke Di di sana. Faktanya, setelah Di terluka parah kali ini, Di Yuan selalu merasa ada yang tidak beres. Di sepertinya sengaja menarik garis yang jelas dengannya. Meskipun aku tidak berjanji pada diriku sendiri sebelumnya. Namun sudah ada kecenderungan untuk menerima diri sendiri. Namun kali ini sepertinya dia telah kembali ke sikapnya dulu. Di Yuan masih harus pergi dan melihat lebih dekat apa yang sedang terjadi. Masalahnya harus ditemukan. Lindong menggunakan kekuatan mentalnya untuk membungkus kura-kura raksasa peliharaan Bai Li Yanhong dan bergerak menuju galaksi Bima Sakti dengan kecepatan tinggi di ruang 12 dimensi. Ruang 12 dimensi merupakan ruang dimensi tertinggi di alam semesta. Kecepatan penyu raksasa di dalamnya sangat cepat, dan hanya membutuhkan waktu seminggu untuk mencapai galaksi Bima Sakti. Ini juga merupakan kampung halaman Siamu dan Ye Qingwu. Meski keduanya tak ingin berpisah dari semua orang dan ingin pergi ke bumi bersama mereka, mereka harus pulang menemui orang tua dan kerabatnya setelah sekian lama jauh dari rumah. Dan itu sudah ada di depan pintu Anda. Bagaimana jika Anda tidak kembali? Di tengah galaksi Bima Sakti, di atas Emperor Star, ruang berguncang, dan kemudian retakan besar muncul. Seekor kura-kura raksasa muncul dari celah di angkasa, dengan bangunan luas di punggungnya. Kemunculan kura-kura raksasa tersebut langsung menarik perhatian sistem pertahanan Emperor Star. Kapal perang dan pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya bergerak mendekati kura-kura raksasa itu. Dalam hitungan detik, kura-kura raksasa itu sudah terkepung rapat. Ingat alamat website M42 Bikuge. Ko. Di saat yang sama, 3 sosok juga muncul tidak jauh dari penyu raksasa tersebut. Itu adalah Xia Yunchuan, Kaisar Agung Kekaisaran Galaksi, Liu Nian, Permaisuri, dan Xia Jiuyu, Paman 9 Kaisar Xia Yunchuan. Mereka bertiga memandangi kura-kura raksasa yang tiba-tiba itu. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah mereka, melainkan senyuman gembira. Karena mereka pernah melihat penyu raksasa ini. Ketika Mumu dan Lindong pergi, mereka meninggalkan kura-kura raksasa di depan mereka. Kini penyu raksasa itu muncul kembali. Apakah itu berarti Mumu kembali? Saat ini, Siamu berada di gedung di punggung kura-kura, dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Setelah berpelukan,
Hanya Lindong yang tersisa. Lindong, aku akan kembali dulu. Kalian harus berjalan lebih lambat di jalan, kata Siamu dengan mata merah. Lindong mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata dari sudut mata Siamu, dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan, ini bukan pemisahan hidup dan mati. Apakah ini masalahnya? Bahwa aku tidak tega meninggalkanmu. Aku merasa tidak nyaman dipisahkan dari semua orang, kata Siamu sambil terisak. Tidak apa-apa, tetap berhubungan kapan saja. Paman Sia pasti merindukanmu setelah pergi begitu lama. Aku juga berjanji padamu bahwa setelah kamu bertemu kembali dengan mereka untuk sementara waktu, bagaimana kalau aku menjemputmu dan pergi ke bumi akan bersatu kembali dengan semua orang? Lindong menghibur. Benarkah? Mata Siamu menunjukkan keterkejutan. Tentu saja, kamu juga sudah melihat kalau aku sangat cepat. Selama kamu mau datang, aku akan segera datang menjemputmu. Oke, kalau begitu kita sepakat, Sia. Mugu memberanikan diri. Dia maju selangkah dengan wajah memerah, berjinjit, mencium bibir Lindong dengan lembut, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tinggalkan satu kalimat saja, ini ciuman pertamaku. Sebenarnya, dengan kekuatan Lindong, dia bisa dengan mudah menghindarinya. Pada akhirnya, tidak ada tindakan yang diambil. Menghindarinya adalah hal yang sepele. Tetapi hal itu pasti akan menyakiti hati rapuh Siamu. Lindong tidak bisa melakukan hal seperti itu, jika dia begitu kejam. Hubungannya tidak akan semrawut seperti sekarang. Jika Anda menderita sedikit kerugian, deritalah sedikit saja. Del, sepertinya ada yang salah. Apakah dia yang kalah? Ini jelas untung besar. Siapakah Siamu? Yang mulia putri ke-19, putri yang paling disukai di Kekaisaran Galaksi. Salah satu dari 4 peri di Galaksi Bima Sakti. Kekasih impian banyak pria. Jika orang luar melihat Siamu berinisiatif mencium seorang pria, saya tidak tahu berapa banyak suara patah hati yang akan terdengar. Lihat Siamu pergi. Lindong mengingat perasaan dingin di bibirnya tadi, lalu mengikutinya, berkata sambil berjalan. Kalian tunggu aku sebentar. Aku akan pergi dan mengantarnya pergi. Pasti ada penjelasannya kan? Meskipun dia dan Siamu belum memiliki hubungan yang berarti, dialah yang pertama-tama membawa pergi Siamu. Xia Yunjuan secara pribadi menyerahkan Siamu ke tangan Lindong. Bagaimana mungkin Siamu diizinkan kembali sendirian? Kura-kura raksasa itu dikelilingi oleh kapal perang dan pesawat luar angkasa yang padat. Kecerdasannya sangat rendah dan hanya mematuhi instruksi tuannya Baili Yanhong. Ia tidak menerima perintah apapun dan hanya diam di udara. Ia tidak peduli sama sekali dengan semut di sekitar tubuhnya. Yang diperlukan hanyalah perintah dari Master. Satu bersin bisa menyelesaikan semuanya. Pasukan pertahanan di Emperor Star telah berkumpul. Tolong berikan instruksi dari Kaisar. Seorang pria paruh baya yang mengenakan baju besi berat mendatangi Xia Yunjuan, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat. Kemudian 4 orang lagi datang. Perakitan istana Qinglong telah selesai. Perakitan istana Macan Putih telah selesai. Perakitan istana Suzaku telah selesai. Perakitan istana Xuanwu telah selesai. Kaisar, kata mereka berempat secara bersamaan. Sekarang yang diperlukan hanyalah perintah Xia Yunjuan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya akan menimpa kura-kura raksasa itu. Namun, bagi penyu raksasa di alam abadi, serangan ini tidak ada bedanya dengan menggelitik. Bahkan bulunya pun tidak bisa terluka. Kamu tidak perlu melakukan apapun, tonton saja dengan tenang, Xia Yunjuan berkata sambil tersenyum. Putriku akan kembali,
Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, dan saya tidak tahu apakah gadis kecil itu sudah dewasa. Lindong harus menjaganya dengan baik saat dia tidak ada di sini. Jika tidak, lihat apakah kamu tidak menjaga bajingan itu. Tapi sepertinya aku tidak bisa mengalahkannya. Xia Yunchuan menghela nafas tanpa daya. Sehat, Ibu, Ayah kasihan padamu. Keluarga ibuku tidak cukup kuat, biarkan Anda tidak memiliki suara dalam keluarga suami Anda. Liu Nian dan Xia Jiuyu di sebelah Xia Yunchuan sama-sama tersenyum, dan mereka berdua mengenali identitas kura-kura raksasa itu. Dengarkan kata-kata kaisar, pria berbaju besi berat dan keempat penguasa istana menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Menghadapi penyu raksasa di alam abadi, mereka juga sangat stres. Aku bahkan mengetahuinya dengan jelas di hatiku. Bahkan jika Emperor Star menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuannya, itu mungkin tidak dapat melukai lawan. Namun mereka, yang memegang posisi penting dan merupakan tangan kanan Xia Yunchuan, harus mengumpulkan kekuatan dan mematuhi pengaturan kaisar. Ya, kaisar, mereka berlima menjawab bersamaan. Kemudian dia berdiri dengan hormat di belakang Xia Yunchuan, Xia Jiuyu, dan Liu Nian, diam-diam memandangi kura-kura raksasa di kejauhan. Segera, dua sosok muncul di punggung kura-kura raksasa itu. Orang-orang di sekitarnya menatap tajam, matanya menyipit, bukankah ini putri ke-19? Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Yang Mulia Putri ke-19. Saya pikir sesuatu terjadi pada Putri 19. Saya tidak menyangka akan melihat Yang Mulia dalam situasi ini. Siapakah pemuda dengan temperamen luar biasa di samping Yang Mulia? Keduanya tampak begitu serasi. Mereka adalah pasangan yang cocok satu sama lain. Tidak mungkin sang putri, saat dia melihat Xiamu. Semua orang merasa lega. Ketika kura-kura raksasa muncul di Emperor Star, semua orang mengira ada invasi dari musuh asing. Sekarang tampaknya Yang Mulia Putri ke-19 telah kembali dengan menaiki kura-kura raksasa, mampu duduk di atas keajaiban yang dipenuhi aura. Tampaknya Yang Mulia telah menjalani kehidupan yang baik selama ini. Xiamu keluar dari gedung, berdiri di belakang kura-kura raksasa, dan memandang Xia Yunchuan dan yang lainnya di kejauhan. Suaranya tercekat dan dia berkata, "Ayah, Ibu, kakek ke-9, Mumu sudah kembali." Bersambung.